mulutnya nganga. Ada laler masuk kagak? Sekarang datang satu Udin lagi. Udin Bui? Bukan. Udin siapa? Udin Jangkung. Ternyata dia. Iya, makanya dipanggil Udin Jangkung. Udin Bui kapan nongolnya? Ntar. Mbak, biasanya bertiga. Belum datang. Mau langsung pesan apa lihat-lihat dulu? Mau lihat-lihat dulu. Ngapain lihat-lihat dulu? Paling ntar lu mesennya teh manis. Ya udah, teh manis. Kopi? Teh manis 1, kopi 1. Iya. Ada lagi? Ntar. Ntar apa enggak? Ntar ya. Ya. Makasih. Kalau tahu bakalan nunggu kayak gini, gue bawa pencatur. Mau main sama siapa? Ya sama lu, Selamat. Saya nggak bisa main catur. Untung tadi gue nggak bawa pencatur. Selamat siang. Pakai selamat siang segala lo. Kayak pembawa acara di TV. Kemarin di acara reuni, gua ketemu sohib gua zaman SMA. Sohib itu maksudnya sahabat toh? Iye, gue sempet kehilangan kontak sama dia. Lama banget. Pas gue denger kemana sama gimananya dia selama ini. Lo berdua kayaknya mesti denger juga ceritanya. Kenapa mesti tahu juga? Kan itu sohib lu, bukan sohib gua. Ceritanya seru. Panjang kagak? Panjang. Berarti gua mesti pindah tempat duduk. Emangnya kenapa? Kalau ceritanya panjang, berarti lama. Kalau gue dengerinnya sembari nengok terus kayak gini, bisa pegel. Aduh. Sohib gue itu namanya Udin Bui. Siang-siang bolong, matahari nancep pas di ubun-ubun. Udin nunggu penumpang sembari ngelamun. Udin Bui? Bukan. Udin ojek. Udin ojek? Soalnya namanya Udin. Kerjaannya jadi tukang ojek. Cantoran, lu mau cerita Udin Bui apa Udin ojek? Udin ojek dulu. Udin Bui ntar. Ya sabar. Tahu aja lagi lo. Udin baru habis makan siang. Udah setengah jam lebih, belum juga dapat penumpang. Angin yang lewat bikin mata Udin jadi berat. Kepalanya ngedongak, mulutnya nganga. Ada laler masuk kagak? Sekarang datang satu Udin lagi. Udin Bui? Bukan. Udin siapa? Udin Jangkung. Ternyata dia. Iya, makanya dipanggil Udin Jangkung. Udin Bui kapan nongolnya? Ntar. Lo udah bebas? Udah. Siapa itu orang? Kalau barusan ceritanya kagak lo potong, lo udah tahu siapa namanya. Kamu sih. Diem lu. Siapa sih? Namanya sama kayak kita, Udin juga. Bapaknya kagak kreatif. Ngasih nama anaknya sama kayak kita. Udin juga. Bapak lo juga nggak kreatif. Kasih nama anaknya sama kayak nama gua. Yang satu Udin ojek. Yang satu lagi Udin Jangkung. Nah yang baru datang Udin siapa? Teh manis, kopi. Udah pada mesen. Mas mau pesan apa? Mau lihat menunya dulu? Nih, Yang satu lagi Udin siapa? ntar gue pesen minuman dulu. Buset dah.
Siapa yang kemalingan? Udin selamat nggak? Wah, Udin kayaknya selamat. Selamat. Tapi cuma sementara. Woi, malingnya di belakang. Si Udin sekarang mau lari kemana? Kagak tahu. Dia selari aja. Kagak pakai rencana. Lagi buru-buru orang sekampung. Masih sempet aja si Udin gangguin orang. Tuh kan iseng, anak kecil aja digangguin. Akhirnya si Udin ketangkep apa kagak? Sabar. Iya, oh ya kamu tuh sabar toh. Diem lu. Untung tak dapat diraih. Pentungan tak dapat ditolak. Pentungan. Iya. Udin ketangkep. Terus dikeroyok sama warga. Ada yang pakai tangan kosong. Ada juga yang pakai pentungan. Bapak belur. Sekarat. Terus? Udin diseret kantor polisi. Mosok sampai kayak gitu? Udin ketiban pulung. Apaan tuh? Dia kena apesnya. Selama ini orang kampung situ udah banyak yang kemalingan. Mulai dari jemuran, sandal, sampai motor. Dia disangka jadi pelaku semua kasus-kasus itu. Oh. Terus? Dia dijeblosin ke penjara. Kasihan ya Udin. Kasihan bininya juga. Yang lebih kasihan, anaknya. Kenapa? Nah, jadi dibikinin nasi kuning. Kagak. Tahu apaan? Udin nyolong ayam terus ketangkep. Ya jelas tahu lah. Gue nanya sama dia bukan sama lu. Oranges. Mie gorengnya mana? Sebentar. Tato, sabar ntar juga dianterin. Sekarang lu terusin dulu ceritanya. Sabar, nanti juga dia terusin. Permisi. Mbak Sri. Mas Udin ketangkep. Ketangkep siapa? Warga. Emangnya kenapa? Maling ayam. Terus gimana? Mbak. Dia pingsan. Sri kagak nyangka lakinya jadi kayak gitu. Jadi bonyok gara-gara dikeroyok. Sri kagak nyangka Udin bakal jadi maling. Emang sebelumnya belum pernah nyolong? Apa bininya aja kali kagak tahu kalau lakinya suka nyolong? Dari dulu sampai kejadian hari itu, Udin belum pernah jadi maling. Belum pernah nyolong. Pantesan kagak profesional. Kenapa itu orang? Dia takut. Takut jemurannya diangkut. Bukan cuma takut jemurannya diangkut. Tapi takut karena sekarang Udin di jidatnya ada cap sebagai orang yang pernah di penjara. Kalau orang udah pernah masuk penjara, kan image-nya pasti jelek. Dianggap penjahat. Emangnya orang kalau mau keluar penjara, jidatnya dicap. Itu cuma istilah. Apa? Sekarang kalau nunggu penumpang gua nggak boleh sampai ketiduran. Emang kenapa? Ntar pas bangun tahu-tahu motor gua udah nggak ada. Suzon aja tuh orang. Ya wajar aja.
Kan katanya kalau orang udah pernah di penjara, image-nya jelek. Image, bukan image. Iya, itu bahasa Inggris. Iya. Lu nyuruhnya kayak begitu? Terusin. Gua kenal dia udah lama. Sebenarnya dia baik, cuma hidupnya susah. Sama rada males. Kayaknya waktu kejadian itu, dia lagi bener-bener kepepet. Dia kilaf. Gue khawatir dia bener-bener kepepet lagi. Terus hilap lagi. Bener-bener tuh orang. Istri sama mertuanya Udin udah tahu kalau Udin udah keluar. Tahu. Bu, Mas Udin hari ini bebas. Ibu lebih senang kalau Udin tetap dikurung. Kok mertuanya gitu? Mas, Saya udah keluar, Bu. terus mau ngapain kesini? Tapi kan ini rumah saya. Semenjak kamu di penjara, istrimu yang bayar kontrakan. Harusnya kamu nggak balik lagi ke sini. Kamu sudah membuat malu istri kamu. Kamu juga sudah membuat malu aku. Silakan. Terus Udin gimana? Ntar, gue mau makan dulu. Ya, enggak dah.